Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar pemirsa TV Tabalong dimanapun Anda berada? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan sukses dalam segala aktivitas. Senang sekali saya Renaldi dapat menjumpai Anda dalam program Dialog. Hari ini saya ditemani oleh dua orang narasumber kita. Yang pertama, Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, Bapak Dr. Andes Haji Erwan Mardani. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Dan narasumber kita yang kedua, beliau dari akademisi, tepatnya Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong, Ibu Dr. Budi Setiawati, MSc. Apa kabar Ibu? Baik. Alhamdulillah. Beliau sebagai pengamat kebijakan daerah. Dalam dialog kita pada hari ini, kita akan membahas tema mendorong kemandirian daerah melalui optimalisasi pendapatan asli daerah. Otonomi yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah bertujuan dalam rangka mempercepat pembangunan daerah dan juga kesejahteraan masyarakat. Dalam otoritasnya, bahwa daerah diberikan kewenangan dalam mengelola kemandirian daerah itu sendiri. Dan yang menjadi indikator kesuksesan otonomi daerah adalah kemandirian daerah. Untuk itu, untuk membuka perbincangan kita pada hari ini, yang pertama kita kepada Bapak Irwan, bagaimana penjelasan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah. Silakan Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Renaldi selaku moderator, dan yang kami hormati Ibu Dr. Budi Setiawati, MSc, akademisi dari Setia Tabalong. Selanjutnya yang saya hormati dan cintai seluruh pemirsa TV Tabalong di mana saja berada. Jadi berdasarkan Peraturan Bupati Tabalong nomor 61 tahun 2016 bahwa tugas pokok dan fungsi kami di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Tabalong itu adalah membantu kepala daerah, terkait dalam hal perumusan kebijakan di bidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Nah, kami juga punya tupoksi terkait dengan pelaksanaan evaluasi dan administrasi di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tabalong. Selanjutnya kami juga punya tugas pokok dan fungsi untuk melakukan fungsi lain yang diberikan oleh kepala daerah kepada kami. Jadi yang menyangkut hal-hal yang terkait dengan pajak daerah itu tugas pokok dan fungsinya ada pada kami di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Tabalong. Tetapi dalam konteks pajak daerah ya, pajak daerah. Karena pajak ini kan ada pajak pusat, iya. Itu kan dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung. Nah, tetapi untuk pajak daerah, ada sudah pajak daerah itu semuanya ada di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tabalong. Demikian. Nah, selanjutnya apa saja yang menjadi arah kebijakan daerah terhadap pengelolaan keuangan daerah, Bapak? Ya, jadi arah kebijakannya memang kami lebih fokus kepada tusi atau tugas dan fungsi terkait dengan pajak daerah. Nah, pajak daerah ini kan ada 11 ya, ada 11 jenis. Nah, di antaranya saya sebutkan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan atau PBBP 2. Kemudian ada BPHTB ya. Kemudian ada pajak restoran atau rumah makan. Kemudian ada pajak sarang burung walet. Ada pajak mineral bukan logam dan batuan. Kemudian ada juga pajak sarang burung walet. Nah, jadi itu diantaranya, dan itu adalah menjadi tugas pokok kami, mulai dari perencanaannya, ya, pelaksanaannya sampai pada evaluasi.
Dan itu menjadi satu komponen di dalam pendapatan daerah. Kita ada komponen pajak daerah, berapa target, berapa realisasi, sampai dengan 31 Desember di tahun berjalan. Kemudian ada juga retribusi daerah, tetapi ini menjadi tugas pokok dan fungsi kawan-kawan di SBD lain. Demikian. Selanjutnya Bapak, apa saja yang menjadi penerimaan yang sah bagi daerah selain dana perimbangan dari pusat? Baik. Nah, jadi pendapatan daerah Kabupaten Tabalong ini kan dapat kita bagi ya, mulai dari dana perimbangan pemerintah pusat ya. Itu ada dana bagi hasil ya kan. Ada juga dana transfer dari pemerintah provinsi. Nah, kemudian ada juga PAD murni, pendapatan asli daerah murni yang saya sebutkan tadi. Apakah itu pajak daerah atau retribusi daerah. Kemudian ada juga dana lain. Jadi umpamanya terkait dengan hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan. Ada juga lain-lain pendapatan yang sah. Jadi umpamanya pemerintah daerah ini punya aset, apakah itu tanah atau bangunan, digunakan untuk pihak ketiga. Nah, tetapi itu juga harus ada kontribusi ke pemerintah daerah. Resmi itu masuk ke kas daerah. Demikian. Iya. Jadi pada tahun 2020 yang lalu, seberapa besar PAD kita Kabupaten Tabalong ini yang kita dapatkan gitu Pak? Iya. Nah, jadi dapat saya kemukakan bahwa pendapatan asli daerah Kabupaten Tabalong di tahun 2020 itu kan dimulai dari target dulu. Karena target ini penting. Target ini harus kami sepakati dulu kepada pimpinan ya, dengan pimpinan, dengan kami di internal dan stakeholder, semua pemangku kepentingan. Nah, tahun 2020 itu dirilis target PAD Tabalong sebesar 188 miliar 978 juta 573 ribu rupiah. Ini sudah final target ini. Nah, dalam perjalanannya, karena tahun 2020 itu kan sudah mulai pandemi COVID-19. Dan pemerintah Kota Tabalong melalui surat Bupati Tabalong membuat satu edaran kepada masyarakat yang terkait dengan pajak hotel dan pajak restoran pada saat itu. Dan surat edaran ini didasari dari surat edaran dari Menteri Dalam Negeri dan juga surat edaran dari Menteri Keuangan. Waktu itu memang ada himbauan dari pemerintah pusat, dua kementerian itu, agar kita bisa melakukan satu dispensasi keringanan kepada wajib pajak. Nah, akhirnya tahun 2020 itu dilakukan satu dispensasi atau keringanan kepada wajib pajak, dinolkan untuk pajak hotel dan restoran itu. Dinolkan aliasnya dinihilkan, kita tidak menerima. Karena dalam situasi pandemi COVID-19, ini kan berpengaruh terhadap sektor-sektor ekonomi ya, termasuk juga terkait dengan pendapatan dari pajak hotel dan pajak restoran, ini berpengaruh sekali. Nah, akhirnya waktu itu dinolkan. Kemudian 3 bulan berikutnya, karena ada perkembangan yang bagus, lalu dikenakan hanya 50% pajak hotel dan restoran, karena memang ada geliat ekonomi di masyarakat itu. Nah, akhirnya tahun 2020 sampai 31 Desember, dari target 188 miliar sekian tersebut, pemerintah daerah bisa memperoleh pendapatan sebesar 168 miliar 442 juta 690.835 rupiah 85 sen. Jadi kalau dipresentasikan waktu itu kita mendapat 89,13%, jadi hampir 90%. Nah, ini kita patut bersyukur waktu itu, karena pendapatan kita dari PAD itu alhamdulillah bisa mencapai 89,13%, meskipun kita mengalami pandemi COVID-19. Iya, betul. Demikian. Iya. Selanjutnya Bapak, apa saja yang menjadi komponen pendapatan asli daerah di Kabupaten Tabalong ini Bapak? Baik, jadi memang ada beberapa komponen penting ya dalam pendapatan asli daerah kita. Di antaranya adalah pajak daerah.
Nah, pajak daerah yang kita kelola ini, kami kelola ini ada 9 ya, 9. Tadi ada PBBP 2 ya, ada BPHTB, kemudian ditambah pajak-pajak lain. Sehingga totalnya itu 9 ditambah 2, 11. 11 jenis pajak daerah yang kami kelola. Dan ini memang sudah melekat pada tusi kami. Ini menjadi komitmen kami agar pajak daerah dari target itu setiap tahun tentu ada kenaikan yang signifikan. Target tidak mungkin tetap atau menurun ya, tetapi target itu pasti ada kenaikan yang signifikan. Nah, inilah yang menjadi motivasi pemicu kami agar pajak daerah itu perolehannya, realisasinya juga ada peningkatan setiap tahun itu. Nah, kemudian selain dari pajak daerah ada retribusi daerah. Nah, retribusi daerah ini tentu tugas pokok dan fungsinya kawan-kawan di dinas. Jadi umpamanya Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan itu terkait dengan retribusi pasar umpamanya. Kemudian Kepala Dinas Lingkungan Hidup terkait dengan retribusi sampah umpamanya, dan seterusnya. Jadi ini sudah terbagi habis di semua dinas yang terkait soal retribusi daerah ini. Nah, kemudian komponen pendapatan asli daerah yang lain, ada juga hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Nah, tentu ini terkait dengan tugas pokok dan fungsi kawan-kawan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Termasuk juga lain-lain pendapatan daerah yang sah ya. Jadi kita ada deposito, ada aset yang kita gunakan, dan itu juga ada pendapatan kita dari aset daerah itu, apakah itu lahan ya, apa bangunan gitu. Saya kira itu ya hal-hal yang terkait dengan komponen pendapatan asli daerah itu. Oke, kita beralih kepada Ibu Dr. Budi. Menurut Ibu, apa yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Tabalong? Baik, terima kasih banyak kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati Bapak Erwan Mardani, selaku narasumber dari pemerintah daerah, dan Saudara Renaldi selaku moderator. Jadi menurut saya, bagaimana mengoptimalkan pendapatan asli daerah, itu banyak yang harus diukur di situ ya. Jadi kata Pak Mardani, Pak Erwan tadi ada 11 ya, yang itu dikelola oleh Pemda. Dan di samping pajak ya, ada lagi retribusi. Jadi kalau menurut saya strategi yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah itu harus ada diperhatikan ya. Nah, jadi kalau saya lihat di data-data pajak dan retribusi ya, nah itu saya rasa di Kabupaten Tabalong belum intensif lah, belum optimal ya. Karena target dan realisasi yang saya lihat itu belum belum terrealisasi ya target itu. Memang benar kata Pak Erwan bahwa sebuah target itu jangan dipatok ya, karena itu ada hitung-hitungannya ya. Sebab potensi saya di Tabalong ini sangat besar potensinya. Jadi maksud saya dinas SKPD itu harus bekerja sama dengan dinas pendapatan Pak ya. Sekarang badan pengelolaan pajak gitu ya. Nah, ini harus ada sinkronisasi ya daripada SKP kerjasama itu. Nah, saya lihat di sini yang sangat sangat berpeluang itu adalah ini Pak, di aspek badan usaha milik daerah. Nah, kalau itu dimaksimalkan, nah pendapatan asli daerah ini sangat bagus ya. Nah, tetapi di sini saya lihat di badan usaha milik daerah ini belum intensif Pak, belum optimal. Jadi usaha-usaha apa yang dilakukan oleh badan usaha milik daerah itu harus jelas ya. Dan itu harus memberikan kontribusi terhadap daerah, karena penyertaan modal itu adalah dari APBD. Nah, jadi
pengawasan ini yang sebenarnya perlu diperhatikan menurut saya itu ya. Memang pendapatan asli daerah ini harus mandiri. Daerah itu harus mandiri. Jangan sampai ketergantungan dengan pemerintah pusat. Itu yang diharapkan oleh pemerintah ya. Jadi masing-masing daerah memiliki kewenangan sendiri-sendiri ya untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya agar bisa ketergantungan itu masih di bawah, masih harus rendah lah. Nah, memang sektor-sektor strategis Pak ya, batu bara, sumber daya alam itu memang dikuasai oleh pusat ya, karena daerah cuman hanya minta pembagian hasilnya saja. Ya. Nah, itu salah satu juga kelemahan di daerah gitu ya, karena masih kuatnya sentralisasi Pak dari perimbangan keuangan pusat dan daerah. Nah, bagaimana daerah itu bisa menggali potensi banyak sekali, kayak PBB itu ya. PBB itu kan ada yang di desa itu ya, perdesaan itu banyak Pak masyarakat yang masih belum mau menginformasikan kepemilikan tanah atau sebidang tanah untuk dicatat di kantor desanya. Nah, kalau desa itu memiliki data dari semua desa itu, potensi-potensi yang ada di desa itu bisa kebijakan pemerintah daerah memberikan kemudahan di dalam misalnya pembuatan sertifikat. Itulah. Jadi sebenarnya data itu Pak, data-data potensi-potensi desa. Nah, itu perlu dicatat gitu. Nah, ini secara administrasi Pak ya. Nah, kita ini kan kadang-kadang masyarakat kita ini enggan. Ada kecurigaan-kecurigaan di dalam masyarakat itu kalau memang dia punya harta benda dicatatkan padahal itu sangat penting gitu ya. Nah, jadi seperti strategi pariwisata Pak. Nah, ini pariwisata juga sangat memberikan pendapatan asli daerah itu sangat besar ya. Tetapi di sini di bawah badan usaha milik daerah ini mestinya usaha-usaha pariwisata itu dikembangkan. Di situ yang menarik gitulah. Karena masyarakat kita ini kan pengen relaksasi, pengen hiburan, Nah, jadi potensi-potensi titik-titik mana pariwisata itu harus dikembangkan. Nah, maka itu paling tidak penyertaan modal dari APBD itu ke BMD itu harus kuat di situ. Cuman masalahnya di sini pengelolaannya Pak, manajemen PMD itu sendiri harus proporsional. Memang dia profit ya, menghasilkan profit. Di samping itu juga kan profit yang tinggi, tapi profit itu kan tidak hanya dinikmati oleh seseorang aja atau sekelompok orang, tapi dia ke pelayan publik ya, ke pelayan publik. Jadi bagaimana pelayan publik itu bisa dinikmati oleh masyarakat ya, sehingga masyarakat kalau ada retribusi kan masuk ke ini retribusi, dia nyaman berapapun dia bayar karena dia menikmati fasilitas dia menikmati kesenangan butuh hiburan ya. Fasilitas yang diberikan tuh harus representatif lah menurut saya ya. Jadi intinya keterlibatan masyarakat dalam mendukung ini sangat penting itu. Sangat penting Pak. Jadi jangan sampai masyarakat punya anggapan saya ini seperti dijajah gitu. Diambil duitnya gitu. Tapi mereka tidak tahu untuk apa. Nah, ini harus ada transparansi lah. Jadi perlu adanya penyuluhan ya. Edukasi ya. Baik di generasi muda gitu, Pak ya. Nah, itu strategi yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Bagaimana dia bisa mengoptimalisasikan
pendapatan asli daerahnya itu. Jadi yang kita ketahui, Bu, pada tahun 2020 yang lalu itu kan muara dari keadaan pandemi kita sekarang ini. Iya. Nah, di mana saat itu ya pemerintah juga harus dipaksa memberikan otoritas penuh terhadap penanganan COVID ini sendiri, sehingga mengharuskan bahwasanya untuk pemberlakuan pendapatan asli daerah mungkin di sana diberlakukannya namanya relaksasi pajak. Ya. Nah, sehingga itu akan mengurangi itu kan pendapatan daerah kita. Dan itu bagaimana menurut Ibu? Ya. Saya rasa kita kan tidak berlarut-larut kan. Iya. Ya, jangan terpaku misalnya. Nah, kan ada usaha-usaha pemerintah. Ya, seperti PPKM apa segala itu kan mengurangi ini daya beli masyarakat. Pertumbuhan ekonomi memang rendah gitu ya. Pertumbuhan ekonominya. Karena pedagang apa segala kan dibatasi waktunya kan gitu. Tetapi kan tidak selamanya, itu ada jangka-jangka waktu gitu loh. Jadi untuk PAD sendiri kan ada batasan ya untuk relaksasi itu. Batasannya tidak selamanya kan, tetapi bagaimana usaha pemerintah ya untuk relaksasi anggaran ini, yaitu strategi-strategi harus dilakukan kepada masyarakat. Ya misalnya tadi prokes, biarkan saja mereka berjualan apa segala. Nah seperti retribusi pasar. Nah retribusi pasar itu Pak, seperti toko-toko yang dibangun oleh Pemda itu, kadang-kadang yang punyanya ini disewakannya lagi ke lain. Iya, betul. Akhirnya tertunda kan. Nah jadi tingkat kepatuhan masyarakat di dalam membayar pajak itu rendah Pak. Betul. Karena apa? Karena kontrol dari Pemda ini kurang. Gitu loh maksud saya. Nah karena siapa yang bertanggung jawab? Dia sudah ngambil uangnya Pak. Yang dibebankan adalah penyewa. Itu sering sekali terjadi. Gitu loh. Nah jadi di tingkat masyarakat bawah juga tingkat kepatuhan bayar pajak ini masih rendah juga. Itu banyak sekali hasil penelitian itu. Mungkin itu lebih kepada ini upaya dari pemerintah memberikan relaksasi pajak aja, Bu, bukan kurangnya kontrol dari pemerintah. Kira-kira seperti itu kan? Karena mengingat keadaan yang masa pandemi ini kan mengharuskan pemerintah harus bijak dalam bersikap seperti itu. Benar. Tetapi kan ada hal-hal yang tidak semuanya kan yang harus direlaksasi. Mungkin yang hotel ya, restoran. Ya itu kan orang-orang yang high class aja kan Pak, yang menikmati hotel, menikmati restoran. Tapi bagi masyarakat yang bawah kan dia normal dia, ya berdagang normal, Oke, kembali kepada Pak Irwan, yang sudah ditangani oleh pemerintah pada tahun 2020 yang lalu, apa saja yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dalam keadaan masa pandemi sekarang itu, Pak? Baik, jadi selama hampir setahun lebih ini kita berkutat dengan pandemi COVID-19 ini, tentu penerimaan daerah tidak bisa maksimal. Dan sesuai dengan amanah dari pemerintah pusat kepada semua kabupaten kota di seluruh Indonesia, memang kita ada satu relaksasi ya. Atau dispensasi yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu pajak hotel dan pajak restoran. Nah, pajak restoran termasuk juga rumah makan, warung-warung dan sebagainya. Nah, tentu dari sisi target kami harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Nah, tetapi setelah tahun 2020 kemarin kita lakukan relaksasi, ya dispensasi, nah 2021 ini kita efektif memberlakukan 100%. Apakah itu pajak hotel, pajak restoran, ya, termasuk pajak-pajak lain juga. Nah, kami optimis ya tahun 2021 ini pendapatan asli daerah insya Allah akan mulai stabil ya. Dan terkait dengan target, tentu target ini kan pasti ada kenaikan ya, ada kenaikan, tidak mungkin konstan gitu. Nah oleh karena itu salah satu potensi pajak yang diunggulkan itu adalah pajak bumi dan bangunan ya, perizinan perkotaan. Itu targetnya tahun 2021 ini sebesar 8 miliar lebih. Kemudian yang lain-lain itu di bawah dari 8 miliar ya.
Ada juga yang besar itu pajak hotel, pajak hotel, kemudian pajak restoran juga. Nah, karena ini sudah efektif, tentu kita akan maksimal melakukan penagihan kepada wajib-wajib pajak daerah tersebut. Dan kita berharap tahun 2021 ini pendapatan asli daerah kita kan dipatok hampir 207 miliar tahun 2021 ini. Yang di dalamnya ada komponen pajak daerah dan restitusi daerah. Itu PAD murni itu. Dan sampai dengan semester pertama, kita kan sudah masuk semester pertama ini. Bahkan sudah akan mengakhiri semester pertama, karena ini sudah akhir Juli ini. Jadi dapat saya informasikan progres yang kami peroleh sudah mencapai 45% dari 207 miliar target itu. Nah, artinya masih ada 55% sekian yang akan kami kejar di pajak daerah itu sampai ya. Akhir tahun ya? Ya, sampai akhir tahun. Nah, mohon doa dan dukungannya agar target itu bisa tercapai sampai per 31 Desember 2021 yang akan datang. Demikian. Pemirsa, menarik sekali perbincangan kita pada hari ini bersama dua orang narasumber kita. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap dalam program Dialog. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Dialog. Kita kembali berbincang kepada dua orang narasumber kita, kepada Ibu Dr. Budi. Pada tahun 2020 yang lalu, apakah relaksasi pajak daerah yang diberlakukan selama pandemi tersebut berdampak dengan rencana pembangunan di Tabalong? Itu sudah pasti ya. Iya. Sudah pasti. Karena pemerintah daerah dari mana uangnya kalau nggak ada pendapatan potensi-potensi yang ada di daerah ini kan. Nah, salah satunya tadi adalah kata Pak Erwan tadi hotel, restoran, ya. Tapi alhamdulillah itu sudah kembali lagi 100% ya. Ya mudah-mudahan untuk yang akan datang kan pandemi ini bisalah kita atasi gitu ya. Jadi di mana geliat-geliat perekonomian di Tabalong ini mulai lagi. Jadi PHK tidak ada lagi kan, atau yang di PHK itu dikembalikan lagi kan ke restoran ya, ke hotel gitu ya. Memang dampaknya luar biasa ya. Ini kan namanya bukan kita yang berkehendak. Iya, betul. Ya kan? Iya. Jadi ada aspek-aspek di luar kekuasaan kekuatan manusia ya. Iya. Nah, itu kita tidak bisa meramal sebenarnya. Tetapi bagaimana caranya pemerintah daerah itu bisa mengantisipasi ya. Salah satunya tadi dengan vaksin. Ya, Pak ya. Nah, vaksin itu kan salah satu untuk relaksasi anggaran itu kan bisa kurang gitu kan. Nah, itulah salah satu dari prokes ya, prokes. Ya, sebenarnya jangan kita takuti, ya. Jadi kita memberikan pemahaman kepada pihak-pihak wajib pajak ya, terus penikmat wajib pajak ini kita beri beri semacam kenyamanan lah, kenyamanan artinya pandemik ini tidak sedahsyat apa yang dibayangkan, ya. Jadi kalau kita lihat data itu, data orang meninggal itu lebih sedikit, ya. Terus yang sehat lebih banyak, ya. Jadi mungkin kalau orang meninggal itu kan jangan ditakuti kan, memang itu sudah takdir gitu kan. Jadi ini masyarakat ini jangan cemas ya, jangan rasa takut itu. Kalau udah takdir kita mau gimana lagi, itu sudah memang harus pasti kan kita. Nah, jadi gila-gilat ekonomi itu perlu digalakkan lagi kembali ya. Nah, walaupun misalnya di pasar itu kan, ya kalau di pasar itu kalau pakai prokes, semua prokes selamat dia ya. Dan penjualnya nyaman, pembelinya juga nyaman
ya kan gitu saya rasa. Nah itulah kalau mau melihat di 2020 ini ya, tapi kata Pak Irwan tadi sudah mulai normal kembali. Alhamdulillah itu. Jadi ini pemahaman saja, pemahaman kepada masyarakat ya, bahwa tidak begitu takut mengerikan lah. Wabah ini tidak mengerikan. Apabila kita sudah bisa mengantisipasinya tadi. Itu salah satu juga strategi pemerintah daerah kan untuk gila-gila ekonomi ini mulai tumbuh ya. Karena pertumbuhan ekonomi itu sangat penting ya. Kalau tumbuh ekonomi, daya beli masyarakat juga tinggi. Daya beli masyarakat tinggi kan otomatis pembayaran pajak, wajib pajak, petugas pajak ya Pak. Jadi ini wajib pajak, petugas pajak itu sama-sama bekerja sama dengan baik gitu. Itu saja. Oke, kembali kepada Pak Irwan. Pada tahun lalu, pemberian relaksasi yang diberikan oleh pemerintah daerah itu berdampingan dengan pembatasan aktivitas, produktivitas para wajib pajak ya Pak. Nah, bagaimana itu keadaan daerah saat itu menyikapi hal tersebut? Apakah daerah harus terfokus kepada dana perimbangan dari pemerintah pusat saja dalam penanganan pembangunan di daerah ini Pak? Ya. Baik, terima kasih. Nah, jadi pandemi COVID-19 ini kan sudah berjalan setahun lebih. Setahun lebih. Ya, setahun lebih. Nah, tentu ini sangat berdampak sekali bagi perekonomian kita khususnya di Tabalong ini. Iya. Nah, tetapi yang membanggakan ya, pada tahun 2020 itu progres dan prosentasi pembayaran pajak daerah itu relatif stabil. Ya, jadi tidak banyak perubahannya, tidak banyak gitu. Makanya kita mendapat 89,sekian% kan 2020 itu pajak daerah itu. Nah, artinya hanya sekitar 11% ya. 11% yang tidak bisa memenuhi kewajibannya membayar pajak daerah itu. Nah, jadi kita patut bersyukur masih bisa mendapatkan dana dari masyarakat pembayaran pajak daerah itu. Nah, dibandingkan dengan daerah lain, tentu kita patut bersyukur Tabalong ini. Dan terkait dengan dana transfer pemerintah pusat, pemerintah provinsi juga tentu ada pengaruhnya ya. Tapi kita bicara dalam konteks pajak daerah ya, karena itu merupakan pendapatan asli daerah kita. Nah, dengan pengalaman tahun 2020 kemarin ya, hanya dapat 89,sekian%, maka pada tahun 2021 ini kita punya beberapa strategi untuk meningkatkan pendapatan dari pajak daerah ini. Jadi diantaranya adalah sosialisasi kepada masyarakat, pentingnya membayar pajak daerah itu. Bisa melalui media cetak, media elektronik. Sosialisasi juga kami datang ke masyarakat, ke kecamatan, ke kelurahan, ke desa juga ya. Dan kami memang sudah punya komitmen terus melakukan inovasi terkait dengan upaya memberikan kemudahan kepada masyarakat ini membayar pajak daerah. Jadi kalau masyarakat ini sudah tersentuh untuk membayar pajak daerah, bayar pajak itu mudah sekarang itu. Jadi dengan menggunakan aplikasi, mau datang langsung ke loket pembayaran di kantor kami, ya. Kemudian kami juga bermitra dengan Bank Kalsel cabang Tanjung, Bank Mandiri cabang Tanjung, melalui aplikasi-aplikasi yang ada. Nah, ini kan upaya-upaya untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat itu tidak ada alasan lagi. Ada uangnya, ada aturannya, ya saya harus bayar begitu. Nah, ini langkah-langkah strategi kami untuk terus mendekatkan kepada masyarakat produk-produk pajak daerah yang wajib mereka bayar. Apakah itu pajak bumi dan bangunan, perizinan perkotaan, ya, pajak-pajak yang lain, pajak sarang burung walet, ya,
Kami juga sudah membentuk paguyuban pengusaha sarang burung walet di kecamatan. Jadi tiap kecamatan itu ada paguyubannya, difasilitasi oleh camat, ya kan, sehingga pengusaha sarang burung walet itu terayomi oleh pemerintah kecamatan, sehingga tidak sulit lagi. Berapa potensinya dihitung, berapa kewajibannya bayar gitu. Nah, kemudian pajak-pajak yang lain juga, pajak rumah makan, pajak restoran, ya. Saya kira tidak ada alasan masyarakat tidak bayar pajak. Jadi kita ingin memanjakan masyarakat gitu, mau bayar pajak daerah, intinya begitu. Nah, kemudian yang terkait dengan pajak daerah ini, khususnya PBB P2 ini. Nah, ini kan targetnya lumayan besar, 8 miliar sekian. Tahun 2020 yang lalu setelah direlaksasi itu dari 7,5 miliar menjadi 5 miliar. Nah, alhamdulillah kita melebihi dari target 5 miliar lebih itu. Tahun ini 8 miliar lebih, mudah-mudahan tercapai. Nah, PBB P2 ini kan setiap masyarakat yang punya lahan, tanah, apalagi bangunan wajib bayar. Nah, tetapi ada juga masyarakat yang belum terdata, ya kan? Tentu tugas kami nanti melakukan pendataan. Ada masyarakat yang sudah ada datanya, tentu setiap tahun akan menerima SPPT PBB, surat pemberitahuan pajak terhutang. Nah, ini juga kami sudah menggunakan dokumen yang lebih bagus lagi. Kemudian masyarakat yang ada piutangnya tercantum di situ. Jadi umpamanya tahun 2020 belum bayar atau 2019 belum bayar, tercantum di SPT PBB itu. 2019, 2020 belum bayar tercantum. Nah, 2021 wajib dibayar itu piutang itu kan. Jadi ini upaya-upaya, termasuk juga memvalidasi piutang. Nah, ternyata piutang PBB ini akumulasinya mulai tahun 2013 yang lalu itu hampir 7 miliar lebih piutangnya. Tapi kami sudah dapat ini data yang akurat, ada sekitar 4 miliar rupiah lebih yang akan kami lakukan pemutihan. Pemutihan ini semacam jadi kami validasi piutang itu, lalu dapat angkanya, nah kami buatkan aturannya. Nah, insya Allah ini akan kita lakukan penghapusan piutang PBB. Ada wajib pajaknya yang sudah tidak ada lagi di situ, di halaman itu. Ada yang sudah meninggal umpamanya, ya kan. Nah, ini kan hal-hal yang harus kita selesaikan. Nah, mudah-mudahan kami bertahap juga melakukan penghapusan piutang PBB ini, karena memang kompleksitasnya sangat tinggi, pajak bumi dan bangunan, perizinan perkotaan. Saya kira itu ya beberapa hal yang sudah kami lakukan. Intinya ya kita ingin memanjakan masyarakat untuk mau membayar pajak daerah itu dengan segala cara. Demikian. Boleh dikatakan pada tahun 2020 yang lalu masyarakat difasilitasi dalam segi hal relaksasi pajak yang diberikan oleh pemerintah daerah. Nah, hampir mungkin itu 100% ya Pak diberikan oleh pemerintah daerah pada tahun yang lalu, tahun 2020. Nah, untuk tahun yang berjalan saat ini, tahun 2021 ini, apakah itu mungkin bisa direalisasikan kembali untuk dilakukannya relaksasi 100% itu? Sedangkan kita perlu melakukan pemulihan ekonomi untuk daerah. Nah, jadi relaksasi ini tentu harus ada dasarnya. Betul. Ya, ada payung hukumnya. Nah, yang tahun 2020 itu memang ada dasar hukumnya. Yaitu surat edaran dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dan surat edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia kepada semua daerah, kabupaten, kota, dan provinsi waktu itu. Nah, akhirnya setelah kami melakukan analisa, membuatkan satu telahan, akhirnya lahirlah surat edaran dari kepala daerah waktu itu, agar pengusaha hotel dan pengusaha restoran atau rumah makan dilakukan relaksasi, bahkan diberikan fasilitas 0%. Nah, artinya pajak yang diterima mereka dari konsumen itu tidak dibayarkan ke kas daerah gitu. Tetapi ini upaya, dana itu upaya untuk pemulihan mereka. Nah, intinya kan, jadi ada feedbacknya gitu, ada feedbacknya. Dana itu tidak di-store ke kas daerah dalam bentuk pajak
hotel restoran, tetapi itu dikelola mereka untuk memberikan insentif pada karyawannya supaya tidak terjadi PHK umpamanya, ya kan? Intinya itu. Nah, tetapi berjalan ya berproses, maka tahun 2021 ini tidak lagi dikenakan relaksasi ya. Karena pemerintah saya kira sudah cukup itu. Juga cukup adil ya, mulai dari direlaksasi 100%. Artinya 100% tidak perlu dibayar kan ke kas daerah. Lalu menjadi 50% selama 3 bulan. Nah, sekarang kan sudah stabil ini. Saya kira sudah cukup itu, sehingga kita ingin memberikan satu kesempatan kepada wajib pajak agar terus melakukan aktivitas usahanya ya. Dan kita berdoa aja mudah-mudahan pada tahun 2021 ini sudah ada perkembangan yang bagus ya. Nah, kalau perkembangannya bagus ya di dunia usaha, dunia industri, maka sektor-sektor seperti hotel, rumah makan, restoran, ya, warung-warung, saya kira kan lebih menggeliat. Demikian. Dalam rangka pemulihan ekonomi. Betul. Oke, kembali kepada Ibu Dr. Budi. Menurut Ibu, bagaimana peran masyarakat dan sektor swasta dalam pengelolaan keuangan daerah? Baik. Jadi PAD ini ya sebenarnya yang dibayarkan tuh oleh masyarakat. Ya. Jadi tanpa masyarakat nggak bisa berbuat apa-apa kan, karena pengelolaan pemerintahan desa ini kan berasal dari dana-dana masyarakat. Nah, oleh karena itu bagaimana pemerintah daerah itu bisa mensosialisasikan pentingnya pajak gitu ya, pentingnya retribusi, untuk apa. Nah, mereka ini masyarakat harus tahu fungsinya seperti apa. Dia di pemerintah daerah menarik itu apa fungsi pajak itu, untuk apa. Nah, itu perlu sosialisasi terus sehingga masyarakat ini memiliki pemahaman, sehingga dia merasa nyaman untuk membayar, karena dia merasa public service lah, ya public service-nya itu bisa meningkat pelayanan publik ya, inovasi daripada SKPD itu kan bisa digunakan dari pendapatan masyarakat. Nah, jadi kalau masyarakat itu dia partisipasinya tinggi membayar pajak, tapi imbalannya apa? Nah, itu yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah bisa inovasi kreativitasnya apa untuk pelayanan publik, ya. Misalnya dari perbaikan infrastruktur ya. Infrastruktur macam-macam kan di situ. Ya. Misalnya, perizinan yang lebih diinginkan. Jadi dan juga di dalam masyarakat ini kan juga mereka harus paham bahwa misalnya dia bikin izin usaha itu gratis ya, gratis Pak ya, izin usaha di dalam masyarakat. Jadi masyarakat pengen berusaha dia harus punya izin kan. Tapi kalau masyarakat memasang reklame, nah itu dia bayar. Nah, kadang-kadang itu masyarakat juga masuk retribusi itu ya Bu? Iya, masuk retribusi kan gitu. Nah, jadi disitulah banyak sekali potensi-potensi daerah ini, banyak sekali mestinya yang harus digali gitu. Jadi untuk Pemda itu perlu pendataan Pak, pendataan. Ya. Jadi data itu harus akurat, valid gitu ya. Nah, sehingga kalau bisa diumumkan ini yang membayar pajak ini gini, yang tepat waktu itu harus diberi rewards, gitu kan. Nah, yang tidak tepat waktu sanksinya harus tegas, nggak bisa yang setengah-setengah sanksi itu, harus tegas. Karena masyarakat kita nih kalau nggak tegas itu tadi, kayak mendua gitu ya, ambigu. Jadi peraturan itu jangan ambigu. Kalau memang sanksinya ini ya laksanakan. Dan bagi petugas pajak itu harus juga ya, harus punya tanggung jawab yang besar ya. Jadi jangan sampai pemungut pajak dengan yang bersangkutan kong-kalingkong bisa aja kan, dia tidak setorkan misalnya. Itu maksud saya controlling ini harus ada gitu.
kepada petugas-petugas pajak, bagaimana dia bisa memberikan pemahaman terhadap wajib pajak, untuk apa, digunakan untuk apa, ya. Dan itu harus real, ya, harus real dan harus berwujud yang nyata gitu, sehingga masyarakat percaya bahwa dia bayar itu adalah mereka dari uang mereka gitu kan, ya, itu maksudnya. Pemirsa, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan kembali lagi untuk berbincang-bincang dengan dua orang narasumber kita. Setelah pariwara berikut, jangan kemana-mana. Tetap di program Dialog. Pemirsa, terima kasih Anda masih kembali bersama kami dalam program Dialog. Kita masih melanjutkan perbincangan kita bersama dua orang narasumber kita. Kembali kepada Bapak Haji Erwan. Dalam penciptaan suatu jenis pajak, apakah ada kriteria khusus dalam penetapannya, Pak, yang dipertimbangkan oleh pemerintah daerah? Baik, jadi satu produk ya, maksudnya jenis pajak daerah itu harus ada payung hukumnya yang legal. Nah tentu karena kita ini di daerah, kita punya peraturan daerah atau perda. Nah, tetapi kita harus tarik dulu peraturan yang lebih atasnya lagi. Dan saat ini kita masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Nah, dari sini nanti akan di breakdown. Makanya kita punya peraturan daerah tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan, lalu ada peraturan bupatinya. Nah, sebagai informasi saja, ini contoh ya. Saat ini sedang berproses revisi peraturan daerah tentang PBB P2, lagi berproses nih, dan ini tentu merupakan satu pekerjaan yang harus kami koordinasikan, konsultasikan dengan komisi yang terkait di DPRD Tabalong. Nah, kalau revisi peraturan daerah ini nanti sudah selesai, maka akan disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Selatan untuk dievaluasi. Nah, kalau Gubernur Kalimantan Selatan sudah melakukan persetujuan evaluasi, maka itu akan diberlakukan secara resmi di Kabupaten Tabalong. Itu contoh. Nah, lalu selain daripada peraturan daerah, ya ada peraturan bupati, kami juga mengacu pada petunjuk-petunjuk pelaksanaan yang lebih teknis. Ada petunjuk teknis, ya ada petunjuk pelaksanaan dan sebagainya, sehingga dalam kegiatan tersebut semuanya sesuai dengan aturan, mulai aturan yang paling atas sampai aturan yang paling kecil, paling rendah. Demikian. Selanjutnya Bapak, untuk rencana tahun yang akan datang, tepatnya tahun 2022 sampai masa akhir jabatan Bupati kita di Kabupaten Tabalong ini, apa kira-kira program-program atau yang mau kita realisasikan dalam tugas fungsi SKPD yang Bapak pimpin? Baik. Nah, jadi karena semua SKPD ini kan mengacu pada visi dan misi kepala daerah ya, dan yang menjiwai kami di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Tabalong itu adalah visi Bupati dan Wakil Bupati Tabalong, yaitu menuju Tabalong yang agamis, sejahtera dan mandiri. Nah, mandirinya itu yang perlu kami garis bawahi. Nah, oleh karena itu kami sebagai bagian dari organisasi perangkat daerah, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tabalong, kami terus melakukan inovasi-inovasi. Dan inovasi ini tentu harus kami persiapkan dengan baik, ya kan? Jadi ada perencanaannya dulu, ya kan? Lalu kami buat satu draft, lalu ini kami buatkan payung hukumnya. Jadi contoh umpamanya inovasi tentang digitalisasi untuk membayar pajak daerah umpamanya, penggunaan tanda tangan elektronik umpamanya. Nah, kan ini sesuatu yang mutlak harus kami lakukan. Kami sudah tidak perlu lagi menggunakan tanda tangan basah ya di belangko SPPT, cukup tanda tangan elektronik ya. Nah, kemudian juga terkait dengan kemudahan wajib pajak daerah,
kita terus berinovasi agar masyarakat ini mudah membayar pajak daerah itu. Iya. Tidak perlu datang ke kantor kami atau ke bank yang menampung pembayaran. Betul. Cukup melalui jet-jet, ya kan? Jadi pembayaran online, ya kan? Kami juga bekerja sama dengan beberapa vendor ya. Jadi ada vendor yang online itu. Iya. Contoh umpamanya Link Aja, ya, iya. Bukalapak, ya, Iya. Tokopedia, itu diantaranya. Iya. Nah ini kan dalam rangka memberikan kemudahan, termasuk juga yang online lewat perbankan, lewat Mandiri online, lewat Bank Kalsel online, ya kan. Yang penting masyarakat punya komitmen mau bayar pajak daerah. Tidak ada alasan untuk sulit itu. Semuanya mudah sekarang. Cukup di rumah, pakai jet-jet, buka aplikasi, bisa bayar pajak daerah gitu, ya kan. Nah kami terus melakukan inovasi ini. Nah apalagi Tabalong ini kan smart city, kota pintar. Jadi kita memang memberikan kemudahan, memanjakan masyarakat agar masyarakat tidak ada alasan lagi untuk tidak bayar pajak gitu, ya kan. Nah kemudian kami juga terus melakukan promosi publikasi kepada masyarakat lewat media cetak, media elektronik, bahwa promosi itu penting agar masyarakat tahu gitu, bahwa untuk membangun daerah, bangun Tabalong ini kita perlu ada satu kesadaran dari masyarakat mau membayar pajak daerah. Nah karena yang dibayar oleh masyarakat, pajak daerah itu masuk ke daerah, direncanakan lagi uangnya itu kan untuk pembangunan yang berkelanjutan di Tabalong ini. Jadi itu dua hal. Jadi pertama adalah terkait dengan inovasi. Inovasi terus kami lakukan nih di internal kami. Kami juga berkoordinasi dengan bekerja sama dengan Dinas Kominfo, ya, dengan pihak-pihak terkait, vendor-vendor terkait juga, agar masyarakat lebih mudah gitu dalam membayar pajak. Kemudian promosi terus intensif kami lakukan. Jadi ini masif sekali promosi ini, agar masyarakat lebih mengetahui banyak tentang kebijakan-kebijakan soal pajak daerah ini. Demikian. Iya. Oke, kita kembali kepada Ibu Dr. Budi. Dalam rangka kemandirian daerah, apa yang kira-kira dilakukan pemerintah dalam mengurangi ketergantungan daerah terhadap dana dari pusat? Baik, terima kasih. Jadi harapan pemerintah pusat memberikan otonomi daerah, itu harapannya kan kemandirian. Nah, kemandirian agar ketergantungan itu bisa rendah, berkurang gitu ya. Nah, jadi strategi-strategi yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah itu ya tadi tuh, ya ada inovasi-inovasi, kreativitas. Nah, supaya mereka daerah-daerah ini bisa mandiri. Banyak kok sudah daerah-daerah yang kabupaten-kabupaten lain itu yang melebihi target-target itu. Banyak sekali ya. Ada 10 di Indonesia ini rasanya ada 10 kabupaten yang terkaya gitu ya dengan PAD-nya. Nah, banyak sekali itu. Ya kalau bisa kan pemerintah daerah bisa batchmaking ke daerah-daerah yang kabupaten-kabupaten terkaya itu. Strategi apa yang dilakukan? Coba memang mereka yang kabupaten itu kan sumber daya alam ya, atau kondisi wilayahnya itu kan misalnya ada pantai, ada ini kan. Kalau Kabupaten Tabalong Pak ya kayaknya pegunungan gitu ya. Nah air terjun itu kan bisa dikembangkan Pak dari aspek pariwisata itu ya kan. Peluang potensi itu. Potensi itu yang harus dikembangkan. Banyak sekali Kabupaten Tabalong potensi-potensinya ya. Nah jadi bagaimana pertumbuhan ekonomi dilihat dari struktur ekonominya Pak. Jadi mana yang lebih diprioritaskan ya. Jadi ada struktur ekonomi di Kabupaten Tabalong itu Pak ya. Apa yang menjadi prioritas itu. Nah itu yang harus diprioritaskan. Ya, misalnya kondisi alam kita ini apa? Misalnya sektor pertanian. Nah itu yang harus di nomor satu kan, sektor pertanian. Dari struktur ekonomi itu yang akan kita bisa lihat, kita prioritaskan yang mana yang
lebih menjamin lah di dalam pertumbuhan ekonomi di daerah ini. Nah selain itu juga promosi sangat penting. Promosi sangat penting. Ya, saya setuju saja promosi itu yang harus digalakkan. Karena misalnya ada di satu tempat terpencil industri yang paling baik ya, industri rumahan itu yang harus dikembangkan, itu harus dipromosikan. Salah satunya TV Tabalong juga bisa memanggil usahawan-usahawan, ya kan? Bagaimana dia bisa? Ini kan salah satu promosi juga kan, industri rumahan itu. Nah jadi teknologi IT juga harus bisa dikembangkan. Jadi nanti di dalam promosi itu ada yang tertarik untuk membeli dan menjualkan, memasarkan, marketingnya apa segala. Nah itu yang kemandirian sebuah kabupaten itu yang harus dikembangkan. Gitu. Jadi selain sektor tambang, di Tabalong ini kira-kira investasi apa yang menurut Ibu berpeluang yang untuk akan datang? Yang berpeluang investasi itu saya rasa BUMD, Badan Usaha milik daerah. Iya. Di samping PBB, di samping restoran, hotel, ya. Pariwisata, ya. Jadi banyak wisatawan nanti yang wisatawan lokal, bisa luar, bisa juga ya. Nah, jadi Badan Usaha milik daerah itu yang saya rasa perlu dikembangkan, Pak. Ya, jadi usaha-usaha bisa dia pariwisatanya bekerja sama dengan dinas-dinas SKPD yang bisa menggeliat-geliat perekonomian itu. Banyak potensi di situ. Ya, seperti tadi PDAM misalnya. Nah, PDAM itu apa yang dipromosikan dari produk PDAM? Ya, air bersih misalnya. Air bersih kan bisa kita beli alat ya, daerah beli alat gitu. Nah jadi dia ditempatkan di mana air bersih itu, dengan di keran aja dia sudah bisa minum, bisa minum dia, atau dia di gas itu 1 gelas berapa gitu, bisa. Jadi itu kan memasukkan juga, mengembalikan duit uangnya APBD itu, penyertaan modal itu ya ke PDM. Itu saya rasa itu yang untuk kemandirian. Ya, kembali kepada Pak Irwan, kira-kira kalau pandangan untuk yang akan datang, peluang investasi apa kira-kira Pak yang lebih dominan selain dari sektor pertambangan tadi Pak? Ya, jadi kalau kami mencermati ya peluang-peluang di Kabupaten Tabalong ini sebenarnya masih terbuka. Betul. Jadi memang kita sejak dulu, Tabalong ini kan pertanian dan perkebunan, pertanian dalam arti luas gitu. Mungkin kita masih ingat kejayaan Tabalong, penghasil karet terbesar di Kalimantan Selatan waktu itu. Dan peninggalannya masih ada itu di Desa Hayup, kan Kecamatan Haruwai. Luar biasa dulu. Nah artinya pertanian dalam arti luasnya harus kita angkat kembali, harus kita aktualisasi kembali. Perkebunan, karet itu jadi primadona sebenarnya, dan kita masih bertahan. Nah kemudian peternakan juga, prospeknya bagus di Tabalong ini, dan Tabalong ini prospek ke depan sangat menjanjikan, apalagi dengan pindahnya ibu kota negara ke kawasan Kabupaten Panajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Kita menjadi lintasan utama di sini. Dan Tabalong adalah pintu gerbang Kalimantan Selatan di wilayah utara, ya kan? Iya. Nah ini satu kekuatan bagi Tabalong. Nah oleh karena itu mulai sekarang mungkin kita perlu mempersiapkan infrastruktur yang lebih bagus, ya. Kemudian kesiapan sumber daya manusia kita ke depan. Tentu persaingan akan ketat nanti ke depan, ya kan? Dan karena kita ini menjadi daerah lintasan, lintasan 3 provinsi kan, Kalimantan Selatan sendiri, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah. Betul. Nah tentu banyak potensi yang akan kita angkat. Jadi umpamanya peternakan, nah kita harus punya pasar ternak. Nah apalagi Kecamatan Jaro itu kan kecamatan paling utara tuh di Kabupaten Tabalong, yang langsung berbatasan dengan Kalimantan Timur.
pasar ternak ya, kemudian ya ada sentra-sentra khusus, dan alhamdulillah ini kan pasar agrobisnis ya sedang berproses nih di kawasan Kecamatan Harwai. Iya. Jadi ini saya kira menjadi satu magnet nantinya. Kemudian di wilayah selatan, karena Tabalong ini kan ada 3 wilayah pembangunan kan, 3 wilayah pengembangan pembangunan. Ada wilayah utara ya, Jaro, ya kan, Muara Uya, Harwai, Bintang Ara, dan Upau. Wilayah tengah sendiri Tanjung, Tantam, Perumpudak. Nah, wilayah selatan juga harus diperkuat. Wilayah selatan ini tentu karakteristiknya adalah pertanian dan perikanan. Ya. Nah, karena kan lebih rendah lahannya di sana. Nah, ini juga harus kita perkuat. Apalagi wilayah selatan ini kan dilintasi 2 provinsi kan di sana. 3 provinsi malah. Jadi orang mau pulang ke Kalteng kan lewat di daerah selatan. Iya. Nah, orang dari Kaltim mau ke selatan harus lewat sana kan. Iya, betul. Nah, jadi saya kira ini satu peluang-peluang besar bagi Kota Balong ke depan. Kalau ini jalannya bagus, tentu ini akan berujung nantinya ada peningkatan pendapatan kita. Pendapatan asli daerah kita tentu tersendirinya akan muncul nantinya. Orang banyak datang ke Tabalong, ke sini kan transit di Tabalong, menginap di sini, ya kan, makan-makan di sini, tentu ada pajaknya kan, masuk ke kas daerah gitu. Orang transit di sini beli souvenir, oleh-oleh dan sebagainya. Nah, ini juga membawa efek yang positif bagi kita, bagi masyarakat kita. Nah, jadi kita memang harus memandangnya ke depan ya, bahwa Tabalong ini memang daerah yang sangat besar prospeknya ke depan begitu. Nah, tentu semua sektor harus kita dorong, harus kita genjot peluang-peluangnya itu. Saya kira demikian. Pemirsa, setelah ini kita akan kembali lagi dalam segmen akhir kita nantinya untuk pandangan dan harapan-harapan dari pemerintah daerah bagaimana pembangunan kita Kabupaten Tabalong ini yang akan datang. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di program Dialog. Pemirsa, terima kasih Anda masih kembali bersama kami dalam program Dialog. Ini merupakan segmen terakhir kita bincang-bincang dengan 2 orang narasumber kita. Kabupaten Tabalong ini merupakan daerah penyangga ibu kota baru Republik Indonesia yang akan datang. Kira-kira harapan-harapan apa saja, Pak, yang bisa dilaksanakan daerah untuk akan datang, terutama sampai akhir masa jabatan pemerintah daerah atau bupati ini? Baik. Terima kasih. Jadi harapan saya yang pertama, perlu kesiapan yang lebih dini terkait dengan sumber daya manusia. Ini kunci utama ini. SDM. Dan kalau bicara SDM tentu kita bicara soal pendidikan kan, sektor pendidikan. Nah, makanya sektor pendidikan kita ini harus lebih bagus. Nah, alhamdulillah indeks pembangunan manusia Tabalong ini kan sudah berada di peringkat ketiga kan. Sekalian Selatan. Ini kan satu indikator, satu pertanda kita memang ada peningkatan kualitas SDM nih. Tetapi ini belum cukup. Kita harus terus berjuang, berupaya agar sumber daya manusia di Tabalong lebih unggul, lebih bagus dari daerah lain. Dan ini dalam rangka menyikapi, menyahut akan pindahnya ibu kota negara ke kawasan Kalimantan Timur. Kalau tidak siap dari sekarang, kita akan ketinggalan. Betul. Jadi sering istilah kita jangan jadi penonton. Betul. Kita harus jadi pemain. Bahkan harus jadi pemain inti begitu. Ya kan? Pemain jangan asal pemain, tapi pemain inti gitu. Sebaliknya kalau jadi penonton jangan. Akan ketinggalan kereta kalau jadi penonton. Nah, oleh karena itu sektor pendidikan ini utama. Nah, kemudian yang kedua ya, pembangunan infrastruktur saya kira sesuatu yang harus kita lakukan. Dan memang membangun ini kan kita kuenya terbatas ya. Nah, makanya di sini harus ada sinergi, koordinasi dengan pemerintah pusat ya, pemerintah provinsi ya. Dana APBD kita juga terbatas, nah tentu harus ada dukungan dari APBD provinsi lewat pemerintah provinsi, lalu ada dukungan dari dana APBN lewat pemerintah pusat, lewat kementerian atau lembaga gitu.
Nah, kemudian yang ketiga ya, kita ini kan punya produk-produk unggulan. Ya. Ini harus diangkat, diaktualisasikan. Jadi orang datang ke tempat kita, ya, apakah dalam konteks kedinasan, ya, atau dalam konteks pribadi, ya sepatutnya menginap di Tabalong ini. Wajib menginap di Tabalong ini. Nah, ini perlu ada cara-cara strategi kita. Agar tamu itu menginap, ya, jangan transit sebentar saja di sini. Betul. Nah, kalau menginap kan mereka, ya tentu ada pajak hotelnya, mereka makan minum ada pajak restoran atau pajak rumah makannya, perputaran uang gitu, ya. Nah, ini momentum kita ya untuk mengevaluasi kita harus menjadi tuan rumah yang baik, ya. Nah, tentu terkait dengan sumber daya manusia kita. Makanya kita harus mencetak sumber daya manusia yang baik dan unggul gitu. Jadi mereka tidak saja unggul dalam konteks akademiknya ya, nilai-nilainya bagus begitu, pendidikannya bagus, tetapi juga dalam konteks lain ya, kepribadiannya ya, sosialnya juga bagus gitu, interaksinya juga bagus, komunikasinya bagus ya, karena kita adalah tuan rumah gitu. Orang datang ke tempat kita. Saya kira itu saja ya beberapa penting yang harus kita siapkan sejak sekarang ya. Ini satu peluang besar bagi kita Tabalong ke depan. Oke, kepada Ibu Dr. Budi, kira-kira menurut Ibu apa harapan-harapan dan saran-sarannya untuk daerah kita untuk program yang tahun yang akan datang? Terima kasih. Jadi harapan dari pemerintah daerah ya, yang tentunya di sini masyarakat yang berharap kepada pemerintah daerah memberikan pelayanan yang baik ya, public service ya, yang baik dari segi inovasinya, kreativitasnya ya, terus dari public service-nya ya, terhadap kebutuhan dasar hajat hidup orang banyak. Ya, salah satunya tadi adalah pendidikan, kesehatan, lingkungan. Nah, dari pajak-pajak itu kan menghasilkan pajak kan harus berorientasi kepada pelayanan publik. Ya. Nah, jadi yang kedua adalah peningkatan ini Pak di manajemen BMD-nya. Itu manajemennya yang harus diperbaiki. Karena dari sanalah akan menjadi sumber pendapatan asli daerah dari pajak itu. Nah, jadi bagaimana mengelola keuangan, tata kelola keuangan yang baik, transparan, akuntabel, ya, efisien, efektif, itu yang diharapkan, ya, sehingga semua pengelolaan keuangan daerah ini bisa tercover kepada pelayan-pelayan publik di sektor apapun, ya, baik di perdagangan, baik di sektor-sektor pertanian, perkebunan, bahkan sawit, ya, itu potensi yang sangat besar harapannya dari situ. Sektor pajak gitu yang diinginkan. Nah, jadi karena sektor-sektor yang ini tadi sudah bagus, maka dari segi kesehatan itu jangan diperhatikan. Rumah sakit, ya, pelayan-pelayan rumah sakit. Nah, kalau pelayan rumah sakit ya yang bagus, yang berkualitas, apapun pasien yang seperti apapun dia berani bayar berapa. Ya. Jadi di sini ada juga akhirnya nanti kalau orang melahirkan itu dipajakin juga, ya, kena pajak nih, ya. Tapi dibarengi oleh kualitas pelayanan yang bagus, fasilitas, saprasnya harus berkualitas lah gitu. Orang kan dengan uang berapapun, kalau dia merasa puas, nggak jadi masalah. Jadi kepuasan itu tidak bisa diukur dengan uang kan gitu. Nah, itu yang harapan-harapan di masyarakat juga ya. Saya sebagai akademisi juga memiliki harapan-harapan itu. Jadi pelayan ya, pemerintah daerah sebagai pelayan, itu bagaimana sikap perilakunya untuk melayani yang lebih baik ya. Attitude ya, yang sekarang attitude ya, attitude itu terhadap pelayanan itu harus diutamakan, ramah, sopan. Nah, orang merasa puas gitu ya. Nah, itu yang bisa saya kemukakan di sini. Ada yang mau ditambahkan lagi Bapak? Cukup. Oke. Pemirsa,
Demikian perbincangan kita hari ini bersama dua orang narasumber kita pada hari ini. Sangat menarik sekali bahan pembahasan kita. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Saya Renaldi bersama kru tim yang bertugas. Mohon pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.